Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Seperti banyak wilayah dunia lainnya, musim panas kali ini juga ditandai cuaca panas ekstrim di Amerika Serikat. Peringatan cuaca panas sempat diberlakukan di wilayah timur laut yang dihuni 100 juta warga atau hampir sepertiga populasi Amerika Serikat. Es krim, air mancur, bahkan hidran. Orang-orang mencari kesejukan di tengah suhu ekstrim di Amerika Serikat. Muggy and hot and crazy, overwhelming, but it is what it is. Staying cool is a process this week. I think eating a lot of ice cream, taking lots of showers, and being grateful for air conditioning. We are so blessed to have it. So stay hydrated and be well out there. Cuaca panas ekstrim pada Juni berdampak pada lebih dari 100 juta orang di seluruh AS. Di Chicago, suhu menembus 36 derajat Celcius, suhu terpanas sejak 1957. Sementara kota New York membuka puluhan sekolah pada hari Minggu, supaya orang-orang bisa mengakses ruangan dengan pendingin. Drink a lot of water, stay hydrated, eat a lot of fruit, Also, what else? Stay in the shade, right? Like, stay somewhere where it's cool. The trees, they give us oxygen and stuff, so it'll promote a breeze. Ibu kota Washington DC sudah menembus 37,7 derajat, terpanas dalam 8 tahun terakhir. Baik warga lokal maupun turis berusaha melawan panas yang mencekik. Oh, it's very hot. It's too hot. Yeah. I have 5 bottles water in the bag. Backpack. Pakar cuaca mengatakan suhu ekstrim ini disebabkan perubahan iklim. So, climate change is making everything hotter, and then you add on top of that the fact that summers are always hot. And so we can expect a hotter than normal summer. Dan dia khawatir tingginya suhu ini tidak berlangsung sementara, melainkan permanen. I mean, this is the future. This is a small preview of the future. And in 10 or 20 years, people are going to look back on this and they're going to say, I can't believe how cool it was. I wish it were that cool again. Ia juga menegaskan kaitan kenaikan suhu ini dengan penggunaan bahan bakar fosil. Studi World Weather Attribution yang meneliti gelombang panas di Asia Tenggara memperkirakan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Saat ini dengan kenaikan suhu 1,2 derajat Celcius saja, gelombang panas ekstrim sudah terjadi 10 tahun sekali. Namun jika suhu naik sampai 2 derajat Celcius, gelombang panas ekstrim diperkirakan muncul 2 tahun sekali. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Gelombang panas ekstrim di Amerika Serikat berdampak pada sebuah tradisi mengisi libur sekolah yang diikuti 26 juta anak setiap tahunnya, yaitu summer camp atau perkemahan musim panas. Pengelola perkemahan punya sejumlah kiat untuk menjamin semua tetap aman berkegiatan di cuaca abnormal ini. Di tengah gelombang panas, situs-situs perkemahan musim panas di Amerika harus bekerja keras, memastikan anak-anak bisa berkegiatan dengan selamat. American Camp Association has really been focused on helping camps prepare for climate change and the impact that it has on the way that you program camps outside and how you adapt to these challenges. Bahkan saat matahari mulai terbenam, suhu bisa berkisar 33 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Para pakar memperingatkan anak-anak lebih rentan terpengaruh cuaca ekstrim. Often for very active kids who are just running around, a lot of them don't take a break. And it's up to us as the adults watching them to make sure that they take a break and take a rest and cool down. Camp Kern di Oregonia, Ohio misalnya, menambah kabin-kabin ber-AC, area permainan basah, serta lebih banyak kesempatan main di kolam atau danau. Instruktur dan pengawas kolam pun ditambah. This week we've been visiting the pool more often, taking frequent water breaks.
We have a lot of shade around camp. We're really lucky that half of our camp is woods. So we have spent a lot of time in the shade doing that. Di perkemahan, cuaca bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Tahun 2017, seorang remaja 15 tahun meninggal akibat heat stroke, peningkatan suhu tubuh secara drastis akibat lingkungan. Maka pengelola camp meminta orang tua ekstra persiapan. You know, like we talk about the sunscreen and keeping them hydrated and things like that, I think becomes crucial. One of the questions we ask the parents at check-in is, did you bring your water bottle? Right? And so that's something that maybe wasn't happening, 5-10 years ago. There you go. Sejumlah perkemahan menyiasati tantangan cuaca dengan menggeser jam operasional sehingga anak-anak tidak terlalu kepanasan. Ada sekitar 20.000 perkemahan beroperasi di AS, menampung lebih dari 26 juta peserta. Camp musim panas bukan hanya berfungsi sebagai pengisi kegiatan liburan, tapi juga membangun kemampuan bertahan hidup, keterampilan sosial anak, sekaligus asah kreativitas. Dari Ohio dan Georgia, VOA. Afrika adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terendah di dunia menurut Badan Lingkungan PBB. Namun benua ini paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itu sebuah badan amal asal Amerika Serikat membantu sejumlah komunitas di Afrika untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Di desa Loresho di wilayah Lembah Rift di Kenya, warga melakukan perayaan dengan lagu Injil tradisional yang berbunyi "Terima kasih Tuhan karena telah mengingat kami". Desa ini terletak di sebelah selatan Danau Baringo dan telah mengalami kondisi sulit akibat perubahan iklim. As community, we've experienced some long dry spell. At the same time, we've been experiencing a peculiar rainfall for short time or for a long time. Ilmuwan iklim mengatakan aktivitas manusia telah mencemari atmosfer dan alam sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. When nature is fighting back, it is fatalistic. That is what we are experiencing now. We are having more of extreme climatic events and very frequent and quite biting. So the droughts that we are having will be very, very intense. The floods that we are having will be very, very damaging because nature is trying to readjust itself by fighting back. Menurut program lingkungan PBB, Afrika hanya menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca dunia. Tapi warga Afrika merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Warga ini mengatakan ia kehilangan semua ternaknya akibat kekeringan mematikan di wilayah tanduk Afrika dan mengungsi dari rumah keluarganya 2 tahun lalu akibat naiknya permukaan air Danau Baringo. Shamba likuwa tuko na shamba mbili mwenyewe, tuko shamba mbili, ingine yuko pande ile, ingine yuko pande ile, na mimi napoteza hiyo shamba yote. Organisasi nirlaba Amerika Give Directly membantu warga dengan memberikan uang tunai hingga $1.000 untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. It is time, number one, for us to be able to get donations for the aid sector go directly in the hands of the people who need it. Then after taking it there, give them the opportunity to make the decisions on how that money can change their lives. Warga ini adalah salah satu dari 6.750 lebih keluarga yang telah dibantu oleh Give Directly di Baringo. Ia menggunakan donasi itu untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Ibu 5 anak ini mengatakan badan amal telah membantunya membangun kembali kehidupannya. Kuna tofauti kubwa sana kwa maisha yangu. Niko na tofauti kubwa sana. At least saizi mtoto wangu akitaka school fees anaweza pata kwa urahisi. Niko na kabiashara. Shamba, nimepata pesa, nimelima ka shamba. Menurut pengurus kantor lapangan Give Directly di Baringo, program ini berhasil. We've seen recipients build houses. They're able to improve their living conditions. And someone would say, I bought a mattress. I used to sleep on the floor previously. And so they talk with a lot of passion. Karena para ahli memproyeksikan dampak perubahan iklim akan terus berlanjut dan bahkan meluas, Philip mengatakan cara terbaik untuk membantu masyarakat
adalah dengan memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Keterkaitan media sosial dengan kesehatan mental anak dan remaja ini terus mengundang perhatian peneliti, orang tua, hingga pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Di tengah pro dan kontra di tingkat federal, sejumlah negara bagian memberlakukan pembatasan sendiri untuk lindungi pengguna berusia 18 tahun ke bawah. Pemerintah negara bagian New York memberlakukan restriksi baru atas media sosial bagi anak, menyasar algoritma yang diyakini membuat medsos bersifat adiktif atau memicu ketagihan. Peraturan New York juga memblokir notifikasi kepada anak mulai tengah malam hingga 6 pagi. When it comes to protecting our kids, as New York's first mom governor, okay, this is where you hit me. I'll take on a fight for our kids any day of the week. For years, we've watched our kids spiral downwards, wrestle with feelings of depression, anxiety, low self-esteem. How do they get out of that? NetChoice, Asosiasi Industri Teknologi yang mewakili X, Meta, dan perusahaan media sosial lain menolak restriksi di New York yang dituding melanggar kebebasan berekspresi seperti dijamin dalam konstitusi AS. New York hanyalah salah satu dari negara bagian di AS yang memberlakukan restriksi terhadap media sosial terkait dengan kekhawatiran soal kesehatan mental anak. Sebelumnya, Florida misalnya telah memberlakukan peraturan yang melarang sama sekali anak usia 14 tahun ke bawah membuka akun media sosial. Dan bila pun mereka telah berusia 14 atau 15 tahun, mereka harus lebih dulu mendapat persetujuan dari orang tua untuk bisa membuka sebuah akun media sosial. Dampak media sosial kepada kesehatan mental anak kembali mendapat sorotan setelah Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat AS, Vivek Murthy, mendesak Kongres bertindak, antara lain dengan pencantuman peringatan soal risiko gangguan kesehatan mental akibat media sosial, seperti halnya peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. I don't know that it would necessarily deter that many children from using social media. Sometimes they even are enticed by the thought of something being not for them. But I think it will give legitimacy to parents who want to point to a reason when kids say, why can't I do it? Now we can say, well, it's harmful for you and here's why. And it helps shift and validate what parents tell their kids. It might even provide kids an excuse to give their friends if there's a warning saying this is harmful. Menurut seorang psikiater di Endeavor Health di Chicago, usulan peringatan bagi pengguna media sosial ini adalah langkah awal yang tepat. We need a community, we need a cultural, we need a policy decision ultimately, or solution ultimately, because it's going to take a village to make this change. Apapun restriksi yang keluar di tingkat negara bagian atau federal, bila dipandang melanggar konstitusi, maka peraturan tersebut bakal menghadapi gugatan di pengadilan. Di Ohio dan Arkansas misalnya, restriksi terhadap penggunaan medsos oleh anak akhirnya ditangguhkan pemberlakuannya oleh hakim federal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jarang sepakat, tapi Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump ini sempat sama-sama mendukung larangan aplikasi media sosial TikTok yang mereka sebut sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat. Namun kini keduanya punya akun TikTok di tengah upaya untuk menjangkau pemilih muda. The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump gabung mimbar medsos TikTok awal Juni lalu. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Sementara Presiden Joe Biden sejak Februari telah lebih dulu meramaikan TikTok. TikTok yang sering disoroti kedua capres kini jadi media sosial pilihan para kandidat presiden jelang pemilu November mendatang. The entire social media world has changed in the 4 years between the last presidential election and this one. This is the first one in which TikTok is the dominant force that it is now. Baik Biden maupun Trump mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat atas kekhawatiran keamanan karena hubungan induk perusahaan TikTok ByteDance dengan pemerintahan Tiongkok. Tapi dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok punya peluang yang sangat besar untuk menjangkau para pemilih muda. Meski semakin banyak pemilih Amerika yang memperoleh berita mereka dari media sosial, tapi mereka punya alasan lain untuk menggunakan TikTok.
When we asked about what reason you turn to these sites, I think entertainment was the top reason for every single one of them. And especially for TikTok, entertainment was a huge reason and news was not a major reason that people were turning to the sites. Tapi pengguna TikTok tetap terpapar konten berita, terutama lewat konten opini atau humor tentang peristiwa terkini. Berbeda dari Facebook atau Instagram yang kebanyakan kontennya dibagikan oleh teman atau keluarga. On TikTok, the most common source of news is actually other people they don't know personally. The algorithm is feeding people things more so than they're following someone specifically. It's very, very difficult for any single social media account, even if it is the account of the president or the former president, to get all that much attention in the extremely crowded and chaotic landscape of social media presence. Membangun jangkauan dan reputasi influencer atau pengaruh adalah kunci, menurut pakar pemasaran. You need to have multiple voices putting out that message. Influencers obviously also have relationships with their followings. They're more trusted than perhaps a politician may be. You've got to figure out a way to, convey your message and explain why you'd be a better president in a way that's going to make sense and not turn people off on this platform that they've come to for fun. They haven't come to hear your political ad. Selain pengguna yang bertambah signifikan, riset Social Media Today menunjukkan pengguna medsos mengonsumsi Instagram Reels, medium video pendek serupa TikTok, selama 17,6 juta jam per hari. Sementara TikTok ditonton selama 197,8 juta jam per hari. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif seperti ChatGPT makin populer dan mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir bahwa AI ini akan menggerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tapi pihak lain menilai kerjasama manusia dan AI ini bisa membawa masa depan yang cerah. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari 1 abad, dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Patnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. The jobs that are at highest risk in the beginning are really entry-level jobs, marketing, research analysts, research assistants, financial analysts, things that can be automated relatively easy that are very repetitive. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Susan Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. We're also looking at rather jobs that do vanish because no one is training on those jobs yet. A good example for that is the welder. So we use the robotic solutions to overcome that issue and actually still perform all the welding jobs needed. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, and leadership within businesses. So those kinds of talents that are secured from, I suppose, arts and humanities subjects remain critically important to the labour market. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique formed from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Robot tanpa awak yang beroperasi di perairan semakin berkembang seiring meningkatnya pasar untuk robotika bawah air. Kapal yang bergerak mandiri dan drone bawah air banyak digunakan untuk berbagai hal, mulai dari eksplorasi lautan hingga misi pencarian dan penyelamatan. Kapal tanpa awak atau USV bernama The Otter ini mondar-mandir di air saat melakukan peragaan di Sungai Thames di London. That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater, and stitching that together with GPS mapping, so that we can see what the seafloor looks like. The Otter tampil di konvensi teknologi bawah laut di London bersama berbagai macam robot lautan lainnya. Pasar untuk robotika bawah laut diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dasawarsa berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberi solusi yang lebih murah bagi berbagai misi. Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data, and we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk. Drone bawah air dari perusahaan Chasing ini dirancang serbaguna dan mampu melakukan inspeksi kapal dan infrastruktur, penelitian ilmiah, bahkan penyelamatan. One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental, we got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies. Juga untuk tugas yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Sementara robot bayonet dari Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar yang ombaknya banyak. What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working. Banyak pihak memperkirakan akan terdapat lebih banyak robot perairan yang diproduksi pada tahun-tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.